Untuk saat ini, tadi ada yang nanyain, Miss Yuni, waria itu bisa keluar negeri nggak? Waria itu sing gimana sih? Cowok jadi cewek atau cewek jadi cowok? Waria itu seperti apa sih? Maksudnya waria itu cowok jadi cewek atau cewek jadi cowok? Waria itu apa? Tadi saya nggak itu. Saya salah, kok takut ngomong ngomongnya salah. Apa? Kalau waria itu apa? Cowok jadi cewek ya? Bener nggak sih? Jadi kalau cowok jadi cewek, maaf banget ya, nggak bisa. Jadi kalau di sini itu untuk menjadi pembantu, karena pastinya dicek juga perempuan atau laki-laki. Kalau waria kan ada seleksinya juga ya, laki-laki atau perempuan. Jadi minta maaf ya tadi yang udah nonton. Waria saya pribadi nggak diskriminasi nih, tetapi di luar negeri untuk sementara ini nggak bisa. Untuk cowok jadi cewek itu nggak bisa. Saya minta maaf ya. Next, pertanyaan berikutnya. Ya, cowok jadi cewek jangan ngembak neng dablek kayak betul, harus dablek ya. Jadi saya minta maaf ya Miss Yuni, kalau permit ibu saya sudah jatuh tempo di Malaysia, mau diperpanjang tapi sudah lewat 1 bulan, bisa Miss? Lu kan sudah overstay kalau lewat 1 bulan. Maaf ya, saya bukan agent yang ada di itu. Jadi agent di Malaysia, saya jujur tidak tahu tentang Malaysia, Taiwan, Korea, Jepang, Singapura. Jadi mungkin saya harus tanya orang-orang yang lebih tahu lagi. Salah 3, Kenny Diton hadir, terima kasih juga ya yang sudah hadir. Kalau di Hong Kong ya, di Interminute itu tuh banyak gara-gara apa Miss? Gara-gara apa ya? Di Interminute banyak itu karena satu, Pok Coy itu identik dengan suka menjawab, padahal repot ya. Saya tahu banget posisi kalian tuh repot. Jawab salah, nggak dijawab juga salah. Saya paham banget karena saya pernah jadi agent yang ngelihat kalian serba salah. Intinya dek sana itu, dek sini ya Mbak Esok, bukan dek sana. Dek sini tuh harus manut lan tatak. Manut lan tatak. Kalau kalian nggak manut, terus kalian gampang mengeluh, gampang apa ya, gampang nelongsoan, ambiar Mbak. Jadi harus tatak dek sini nih. Miss, mending ke Hong Kong atau ke Taiwan? Dua-duanya sama sih Mbak. Dua-duanya sama-sama mencari uang, sama-sama proses. Hong Kong atau Taiwan itu tergantung dari rezeki kalian. Kadang ada orang yang kepingin banget ke Taiwan tapi nggak punya rezeki ke Taiwan. Ada orang yang kepingin ke Hong Kong tapi ternyata rezekinya ke Taiwan. Jadi ya seperti itu. Apakah orang Hong Kong keras-keras? Iya Mbak. Orang Hong Kong keras-keras karena satu, keadaan. Saya kasih tahu kalian, rumah saya sekecil ini, ini kecil banget. Rumah saya cuma segini ini Mbak. Jadi bagi saya itu 15.000 kalau nyewa itu sangat mahal sekali. 15.000 1 bulan. Setara dengan uang 30 juta di Indonesia. Sementara gaji di sini antara 15 sampai 30. Dulu waktu saya bekerja, kalau kita, bukan saya ingin pamer ya, tapi kita hitung-hitungan kerja aja. Suami saya 1 bulan gajinya 30.000, saya gajinya 20.000. Berarti hitungannya secara gampang aja 100 juta dong. Bener nggak? Kalau dalam bahasa Indonesia 100 juta dong. Tetapi untuk nyewa rumah ini 15.000. Listrik, air, kalau saya nggak punya pembantu sih masih mending ya. Tapi kalau ada Mbak di sini, listrik, air, dan semuanya, makan itu mahal banget. 1 bulannya itu sisanya tinggal sedikit aja Mbak. Transportasi juga mahal, makan juga mahal. Dan di sini ini keadaannya sangat keras sekali ya. Jadi orang akan ngelihat enak ya kerja di Hong Kong, enak ya kerja di Hong Kong. Enggak Mbak, kos-kosan mahal, rumah mahal. Jadi apa-apa duit, gerak dikit duit. Cuman kelebihan di Hong Kong itu satu, pendidikan, kedua, kesehatan. Jadi sesakit apapun kita masuk rumah sakit tuh cuman 120 Mbak. Jadi sakit apapun, operasi apapun namanya, terus obat-obat itu gratis. Jadi kesehatan di sini ini sangat bagus sekali.
Jadi kamu nggak perlu ditanyai kamu pakai BPJS nggak atau ini nggak ada. Semuanya ditangani, yang penting punya KTP Hong Kong. Jadi kesehatan di sini sangat diutamakan. Tetapi perlu kalian tahu, untuk rumah, makanan itu sangat mahal sekali, dan transportasi. Miss, cuman ciri apa bisa? Ciri apa? Ciri itu apa? Ciri itu apa sih? Nggak sehat gitu ciri. Babu Hongkong majikan baik juga ada majikan baik, tapi kan keras juga, Mbak. Baik, sebenarnya majikan Hongkong saya bisa bilang baik-baik, cuman keras. Jadi bedakan keras dengan jahat. Jadi majikan Hongkong saya bisa bilang keras. Ngomongnya itu kalau sama saya aja kalian bilang saya kasar, itu nggak ada separohnya dengan orang Hongkong, Mbak. Cabut gigi yo gratis, ya antri. Jadi orang Hongkong itu keras, saya bisa bilang keras. Dan mereka itu maaf banget. Mereka itu kayak nggak takut Tuhan, karena agama jarang sekali bener-bener ya. Banyak orang masih beragama, tetapi banyak juga yang tidak. Mereka seolah-olah tidak takut Tuhan, tetapi mereka takut banget dengan peraturan. Namanya orang memperkaos atau seperti apa, mereka tuh takut mukul, mereka itu takut ini itu takut mereka, karena takut hukum banget di sini. Belum bisa live, Mbak, soalnya masih ke band sampai besok. Setelan budak picek di luar negeri aman, wah setuju ini. Jadi, dan ingat, ini teman-teman yang akan membuat kita, kalau kita bisa menundukkan Hong Kong, kita harus berhati-hati juga, karena di luar sana banyak sekali penipu-menipu yang akan mengincar kalian. Jadi setelah kalian bisa menundukkan Hong Kong, bukan berarti kalian aman dari segalanya ya. Saat kalian sudah bisa menundukkan Hong Kong, majikan Hong Kong, ingat godaan pejuang devisa ini banyak sekali loh. Seperti kemarin kasus-kasus dari Korea jatuh cinta, terus Taiwan jatuh cinta, Hong Kong jatuh cinta. Akhirnya merambahlah keuangan kalian menjadi ambyar. Masih belum terkena kasus-kasus narkoba. Jadi mungkin di Indonesia nggak pernah pakai untuk ya saya kurang tahu ya, pengguna narkoba itu atau sekedar gaya-gayaan, atau mereka merasa bangga karena bisa memakai narkoba di negeri orang, akhirnya penjara. Saya masih ingat banget salah satu saudara kita yang ke Cina dan menjadi kurir narkoba, di penjara seumur hidup. Kebayang nggak umur kalian 35 di penjara seumur hidup, menjadi umur 70 baru keluar. Bener nggak sih? Jadi saya ingin berkata buat teman-teman, berhati-hati ya. Masalah utang piutang di bank juga hati-hati banget. Terus tentang cowok, kasus yang terbaru adalah mbaknya ditidurin sama kok cowok Korea, dikasih pil KB, nggak dibayar. Itu malah ngeri sebenarnya teman-teman ya. Kalau kamu bilang tidak, kenapa kamu mau ke hotel? Saya tidak bisa menghakimi juga, cuman itu adalah sebuah godaan. Jadi dilema sekali ya. Setelah kita sukses bisa menundukkan majikan, kita bisa menundukkan kerasnya Hong Kong. Satu hal, kita juga harus kuat mental menghadapi godaan media sosial. Media sosial hari-hari ini, mbak-mbak flexing, apakah salah Miss Yuni? Menurut saya nggak salah sih, itu hak kalian. Tetapi kalau flexing aja, setelah itu ada orang tukang survei datang ke rumahmu, ternyata tidak sesuai dengan flexing kamu, kan yo rodo isin toh. Bener gak sih? Isin gak sih? Yo, ya nggak perlu lah, lebih baik apa adanya. Nggak perlu gaya-gayaan, yang penting saat semuanya apa ya, yang penting kita sesuai dengan target kita. Nggak perlu lah untuk apa ya, untuk lebih gaya gitu loh. Maksud saya adalah karena nggak akan ada gunanya gitu teman-teman. Saya merasa flexing itu tidak ada gunanya.
Karena itu akan lebih menunjukkan bahwa kita itu tidak pernah punya, terus kita pertama kali punya, terus didodo-dodono gitu loh. Paham nggak maksud saya? Kalau orang yang benar-benar pernah punya itu nggak akan didodo-dodono. Apa sih didodo-dodono itu apa sih bahasa Indonesianya? Diperlihatkan. Jadi kamu pertama kali punya tas, wise langsung ditunjuk. No, nggak apa-apa, itu ribet buat kalian. Tetapi kalau jatuhnya 1 sampai harganya 5 juta, 10 juta itu kan yo eman-eman menurutku loh ya. Tetapi kalau ribet buat kalian 1-2 nggak apa-apa, oke, buat apa? Bener nggak sih? Emangnya ada Nyonya Anyaran? Karena bener Mbak, seseorang itu semakin memperlihatkan, semakin bahwa dia itu tidak pernah punya. Dulunya tidak pernah punya, dan sekarang itu mencoba memberikan reward pada dirinya sendiri. Jadi boleh kamu punya. Saya punya saudara nih di Makau sana, dia nikah sama polisi Makau. Iku tasih Hermes kabeh, yo gak dipamer-pamer no. Aku sing gak duwe, yo ora pamer rek, wong ra duwe kok. Yo sajane yo kepingin pamer. Berhubung gak ono, kepingin asline pamer. Hermes ngono lho. Ora ono sing dipamerno. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Mbak? Ini Miss mau minta pendapat. Aduh, pendapat apa Dok? Kalau saya, Kenapa saya saya? kan di sini baru mau menginjak 2 bulan ya Miss ya. Baru 2 bulan ya, terus? Saya dulu ex Taiwan, ya. Saya di sini mau nyoba buat berpengalaman kerja di Hong Kong. Dan kebetulan saya itu waktu itu proses di PT Bekasi, itu saya nunggu di rumah Miss. Karena saya punya kemampuan bahasa Mandarin, jadi aku tuh nunggu di rumah. Ya, karena dari pihak PT itu mengizinkan. Nah, setelah saya 2 bulan proses berjalan, saya dapat telepon dari pihak PT karena visa saya sudah turun. Nah, dari situ saya lanjut ke PT. Terus dalam 10 hari itu saya diem di PT itu selama saya proses menunggu visa turun itu. Saya di PT 10 hari ya Miss, langsung terbang. Nah, yang ingin saya mau tanyakan tuh gini Miss, kan saya kan jaga job nenek. Dan kebetulan nenek itu kan di panti. Nenek kan di panti, jadi nenek itu kalau dibawa pulang itu nggak menentu. Kadang dulu waktu pas sama Mbak yang TKW sebelum saya itu, ya intinya sih nenek sering dibawa pulang, tapi nggak tentu waktunya, nggak tentu. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh Miss, gini Miss, waktu pas saya baru menginjak di sini kerja dapat 1 bulan tuh, memang saya kan ada problemnya itu kan, memang saya kan fokus kerja stay-nya kan di panti jompo tuh, bukan di rumah kan, karena saya fokusnya kan jaga nenek. Nah, mungkin dari basic muka saya itu agak datar ya, kurang senyum ya. Nah, dari pihak PT itu menegaskan saya katanya kurang senyum, kerjaan bagus, ini itu. Nah, dengan ini saya dikasih peringatan yang kedua kalinya Miss. Itu keluhannya itu ya seperti sama, muka saya kurang senyum sama pihak-pihak suster panti jompo. Nah, itu mungkin mau saya perbaiki lagi Miss. Dan selain itu saya ini Miss, keluhannya itu dapat ini intinya sih dapat pengaduan kalau saya itu katanya kurang sering marah pada nenek. Padahal saya nggak pernah ini Miss, nggak pernah marah kan, karena nenek itu kan
dia itu kan agak budek tuh, jadi saya ngomongnya itu agak kencang ya, agak kencang. Nah dari pihak suster itu yang di panti jompo itu bilang sama majikan, katanya saya dulu pernah marahin nenek. Padahal saya nggak merasa nih, nggak pernah merasa marahin nenek. Dan ini saya dikasih kesempatan yang kedua kali. Kalau saya yang ketiga kali tidak bisa berubah, terpaksa majikan itu ingin memecat saya. Nah, yang ingin saya tanyakan, Miss, kalau seumpamanya ini sih saya prepare, saya ini mau ini sih buat hal-hal yang ini ya, buat hal-hal yang prepare buat kayaknya sih nggak terjadi. Kalau seumpamanya di interminute itu apa kita bisa nunggu visa di Indo? Bisa, kamu harus pulang Indonesia lagi. Tanpa nunggu di Indonesia, di sini bisa nggak, Miss? Nggak bisa, di Hong Kong nggak boleh. Harus pulang Indonesia, wajib. Oh, jadi itu kita pulang ke Indonesia dengan PT yang tujuan kita awal ya? Betul. Kemungkinan besar dengan potongan yang nambah. Oh, potongannya nambah? Kemungkinan besar. Potongannya nambah. Itu nanti kalau seumpamanya proses itu, kita bisa pindah negara nggak atau tetap negara Hong Kong? Saya kurang tahu Mbak kebijakan dari PT-mu. Saya nggak tahu nih, kalau PT itu beda-beda. Jadi kebijakan dari PT-mu, kan kamu masih potongan nggak sih? Potongan saya tuh ini yang kedua kalinya. Kan saya kan potongan 4 bulan, Miss. 4 bulan. Oh, jadi nggak bisa nunggu di sini ya? Nggak bisa. Soalnya kan saya lihat-lihat di Facebook tuh, ada yang namanya nunggu visa itu sampai 2 minggu. Kalau kitanya lebih dari 2 minggu kita belum dapat ini, kita dipulangin di Indo, kita nunggu visanya di Indo sekalian nyari majikan baru. Oh, berarti nggak bisa ya, Miss ya? Kita harus pulang ke Indo ya, Miss ya? Kalian cuman boleh tinggal di Hong Kong setelah dipecat dari majikan 2 minggu. Baik kamu dapat majikan atau tidak dapat majikan, kamu tetap harus keluar dari Hong Kong. Oh, tetap harus keluar. Jadi kita proses awal lagi ya? Betul. Kecuali yang finish kontrak. Termasuk majikanmu baik loh, masih memberikan kesempatan untuk kamu untuk bisa tersenyum. Karena itu saya selalu katakan di Hong Kong itu senyum itu sangat penting sekali. Jika kalian nggak bisa senyum, ambiar memang di Hong Kong. Apalagi muka-muka datar. Muka-muka datar itu ya walaupun harus pura-pura tersenyum, harus tetap tersenyum. Karena majikan-majikan itu kalau di luar itu kerja profesional semua. Gilan ke rumah mereka mukanya datar semua. Kenapa? Iya, kalau kamu tidak bisa merubah sikapmu sendiri, ya kamu akan kehilangan pekerjaan hanya karena senyuman. Sayang dong, bukannya kamu tidak bagus. Kamu bagus, tapi saat kamu tidak bisa tersenyum, 10 juta pun harus hilang. Iya, Miss. Jadi apakah kamu bisa berubah? Beratkah untuk tersenyum bagi kamu? Ya sebenarnya saya tuh ya, Miss ya, kalau di depan suster kalau saya masuk ke panti nih, Miss, ngucapin selamat pagi, kadang ada yang sebagian udah diucapin selamat pagi dia jutek. Ya itu urusan mereka, sayang. Iya. Itu urusan mereka. Tapi kamu wajib. Oh iya, memang saya selalu wajib, Miss, kalau pagi itu. Tapi kan kalau masih dikomplain berarti kan masih enggak, sayang. Jadi tetaplah tersenyum walaupun mereka tidak membalas senyummu. Jangan pernah mengharapkan orang baik sama kamu, tapi tetaplah baik dengan siapapun. Iya, Miss. Jika kamu ingin bertahan, kamu masih baik loh, dikasih kesempatan, dikasih tahu alasannya. Benar nggak? Iya, Miss. Jadi jangan sesekali merasa bahwa senyum itu berat. Tersenyumlah. Jika kamu terbiasa senyum, maka semuanya akan baik-baik aja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka bisa bentak-bentak orang tua, tetapi kita nggak boleh bentak-bentak. Walaupun dia budek, ya udah dihalusin aja. Karena itu adalah 10 juta, sayang. Paham nggak maksud saya? Ya kamu nggak ada alasan kakek budek atau nenek budek, itu nggak ada alasan. Intinya kamu menyerang dia secara verbal atau kasar sama dia nggak terima. Padahal dia lebih kasar dari kita.
Tapi kan kita di ayatnya salah. Ayat 1 pasal 1 majikan selalu benar sayang. Enggak ini sih Miss, enggak marah tiap hari. Kadang tapi sebentar. Kamu nggak marah tiap hari aja udah dikomplain, apalagi tiap hari. Kan aneh kalau kamu bilang nggak marah tiap hari. Kamu marah sekali aja udah dikomplain mau dipecat. Kamu maunya marah tiap hari? Bukan ini mempertegas gini Miss, nenek kan susah buat makan tuh ya. Saya yang sebagai jadi perawatnya itu berusaha biar nenek itu mau makan, karena tiap hari kan saya harus kirim video Miss. Kalau seumpamanya saya makannya nenek nggak habis tuh, majikan tuh kayak kurang ini nih Miss, kayak kurang senang. Saya tahu kamu ingin mempertegas, tetapi dengan kata-kata mempertegas dia adalah majikan sayang. Oh iya Miss ya. Hah? Iya. Menurutmu benar mempertegas? Itu mereka makan nggak makan urusan mereka, yang penting kamu nggak kasar sama mereka. Bagimu tegas, tapi kamu itu pembantu sayang. Iya, kalau majikan ngasih tahu itu dipertegas, bener gak sih? Iya. Tetapi kita pembantu bukan dipertegas, tapi kita akan dibilang ngengkel. Bener gak sih? Iya Miss. Karena ditegesin orang tua itu nggak bisa mbak. Di Hongkong itu orang tua itu malati. Orang tua di Hongkong itu bener-bener nggak ada yang berani maneni wong tuane itu. Sampean lihat deh, mbak-mbak yang bikin konten-konten atau apa yang tentang orang tua itu banyak sekali majikan itu mengagungkan orang tua. Tidak semua, tetapi kalian bisa lihat sama mertua, sama orang tua di Hongkong ini prioritasnya itu ke orang tua itu sangat-sangat ngabdi sekali. Ngerti nggak maksud saya? Iya. Jadi bukan mempertegas, kamu harus berubah jika kamu masih butuh job itu. Iya Miss, makasih Miss.